pendekatan teoritis untuk menjelaskan hubungan bisnis, yaitu klasifikasi. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah teori jaringan, yang menekankan pentingnya hubungan antar organisasi di dalam menciptakan nilai. Teori persaingan bisnis juga memberikan perspektif penting, di mana hubungan antar perusahaan dapat dipengaruhi oleh dinamika persaingan di pasar. Dalam hal ini, tentu saja dong strategi yang diambil oleh satu perusahaan dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan perusahaan lain. Nah, klasifikasi hubungan bisnis itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Contohnya yaitu, pertama, hubungan formal. Hubungan formal itu mencakup kontrak dan perjanjian resmi antara perusahaan yang diatur oleh hukum. Yang kedua, ada hubungan informal. Hubungan informal melibatkan interaksi yang nggak terikat oleh kontrak. Jadi kayak bersifat sukarela. Yang ketiga, ada hubungan strategis, di mana perusahaan itu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama seperti di dalam aliansi strategis atau joint ventures. Poin yang kedua, ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku berfokus pada interaksi dan dinamika antara individu dengan kelompok di dalam konteks organisasi. Dan pendekatan ini tuh menekankan pentingnya perilaku manusia di dalam membentuk dan memelihara hubungan bisnis yang efektif. Contohnya, ada interaksi sosial, mencakup komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi. Yang kedua, ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini mendukung inovasi dan kolaborasi, membangun hubungan yang lebih kuat dengan mitra bisnis mereka. Yang selanjutnya ada persepsi dan motivasi. Persepsi dan motivasi ini penting karena dapat membangun hubungan tersebut untuk individu itu merasa dihargai dan termotivasi. Dan mereka cenderung lebih berkontribusi secara positif di dalam hubungan tersebut. Selanjutnya ada konflik dan resolusi. Kemampuan untuk mengelola konflik dengan baik dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada indikator ekonomi tentang biaya peralihan dan nilai hubungan. Menyangkut efek ikatan dari biaya peralihan. Yang pertama, ada investasi terkait hubungan bisnis. Investasi itu kan bertujuan untuk membangun kepercayaan dan komitmen jangka panjang antara pemasok dengan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang kuat, biaya transaksi seperti negosiasi ulang kontrak atau mencari pemasok baru itu dapat diminimalkan. Namun, investasi yang tinggi membuat kedua belah pihak saling bergantung satu sama lain. Jika salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri hubungan, maka akan ada kerugian yang cukup besar. Yang kedua, ada biaya pengalihan langsung. Biaya pengalihan langsung itu segala jenis biaya yang timbul ketika suatu perusahaan ingin berpindah dari satu mitra bisnis ke mitra bisnis lainnya. Semakin tinggi biaya pengalihan, semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk berpindah. Biaya pengalihan yang tinggi membuat perusahaan itu cenderung mempertahankan hubungan bisnis yang sudah ada. Meskipun kalau dilihat ada opsi lain yang lebih baik. Komponen biaya ini mencakup satu, biaya pemutusan, yaitu penalti kontrak atau waktu yang diperlukan untuk pemutusan. Yang kedua, ada biaya pencarian, misalnya untuk mengumpulkan dan menyiapkan informasi tentang mitra kontrak yang sesuai. Yang ketiga, ada biaya persiapan, yaitu negosiasi, koordinasi proses organisasi, pengenalan prosedur baru, serta investasi dalam peralatan atau pelatihan karyawan. Poin yang ketiga ada pengaruh loyalitas terhadap nilai hubungan bisnis. Pengaruh loyalitas itu faktor kunci dalam keberhasilan kerjasama antara perusahaan. Nah, dengan memahami dimensi-dimensi nilai hubungan bisnis, perusahaan itu dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan mitra bisnisnya. Yang keempat,
komitmen dalam hubungan bisnis, interaksi nilai hubungan bisnis, dan biaya peralihan. Komitmen di dalam hubungan bisnis itu hasil dari interaksi antara faktor-faktor yang menarik atau nilai hubungan dan faktor-faktor yang menahan atau biaya peralihan. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan tuh dapat membangun hubungan bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan. Seperti itu. Kemudian ada atribut struktural dalam hubungan bisnis. Nah, poin ini tuh membahas bagaimana struktur komitmen dalam hubungan bisnis. Misalnya antara pemasok dan pelanggan dapat mempengaruhi persepsi ketergantungan dan keberhasilan hubungan tersebut. Ketergantungan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan satu pihak pada pihak lain di dalam hubungan bisnis, maka semakin besar pula potensi konflik jika salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil. Selanjutnya ada struktur komitmen. Struktur komitmen itu mengacu pada bagaimana komitmen dibagi antara kedua belah pihak. Ada dua jenis utama, yaitu simetris. Kedua belah pihak sama-sama berkomitmen, dan asimetris. Hanya salah satu pihak yang berkomitmen. Selanjutnya ada investasi spesifik. Investasi spesifik adalah sumber daya yang diinvestasikan di dalam hubungan bisnis yang sulit atau mahal untuk dipindahkan ke hubungan lain. Contohnya, pembiayaan proyek. Nah, perusahaan itu kan dapat memberikan modal untuk pengembangan teknologi baru dengan imbalan saham atau bagi hasil. Selanjutnya, ada ekuitas hubungan. Di dalam ekuitas hubungan ini mengacu pada persepsi keadilan dan keseimbangan di dalam hubungan. Jika kedua belah pihak merasa diperlakukan adil, ketergantungan yang tinggilah dapat diterima. Yang terakhir ada proses hubungan. Hubungan bisnis bersifat dinamis dan berkembang seiring waktu. Komitmen dapat dibangun secara bertahap dan timbal balik. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.